Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, senang ya bertemu kembali bersama Ibu Hajar Hayati. Kali ini kita akan membahas tentang eksponen, atau lebih jelasnya kita akan membahas eksponensial ya. Tetapi sebelum ke eksponensial, kita bahas dulu eksponennya. Tentu materi ini sudah kalian pelajari ketika di SMP ya, atau di sanawiyah kelas 9 ya. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dalam eksponen ini atau eksponensial ya khususnya, yaitu dalam ilmu biologi kita bisa menghitung laju perkembangan atau perkembangbiakan virus atau bakteri yang saat ini sedang viral ya, atau sedang kita alami di pandemi COVID ya, bukan COVID 19 lagi, tapi sudah ke COVID Delta. Nah, itu bisa laju perkembangbiakan virusnya bisa dihitung secara eksponensial ya. Kemudian ekonomi itu bisa menghitung atau menentukan bunga ya, bunga majemuk atau bunga tunggal. Itu biasanya di dunia perbankan ya. Kemudian astronomi kita bisa menghitung jarak planet dari satu planet ke planet lainnya, atau misalnya menghitung jarak bumi ke matahari. Berarti betapa ya banyak manfaat dari eksponen. Dengan itu, marilah kita semangat giat untuk mempelajari apa itu eksponensial, dan kita pelajari dulu adalah eksponennya. Ya, kita mulai ya dengan eksponennya. Mulai dari kata atau arti kata eksponen. Eksponen itu sendiri artinya adalah pangkat ya. Ya. Ini adalah pangkat. Tapi definisi dari eksponen itu sendiri adalah di mana bentuk gitu ya. Kalau ada A pangkat N, ini A kali A kali A sampai dengan kali A gitu ya, sebanyak N faktor atau sebanyak pangkatnya gitu ya. Nah, ini A-nya disebut basis gitu ya, atau bilangan pokok. Kemudian N-nya disebut eksponen, eksponen atau pangkat ya, ini atau pangkat. Nah, kemudian ini ada syaratnya. Syaratnya basisnya atau A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? 0 kalau dipangkatkan berapapun, dikalikan berapapun hasilnya tetap 0 ya. Kemudian contohnya, di sini contohnya misalnya ada 2 pangkat 3. Artinya ini 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali atau sebanyak pangkatnya atau 3 faktor. Kemudian misalnya ada negatif 3 atau min 3 kuadrat atau pangkat 2. Artinya min 3 kali min 3 atau negatif 3 kali negatif 3. Kemudian misalnya ada negatif 2 pangkat 3. Nah, lihat ini yang dipangkatkan hanya basisnya ya, atau bilangan pokoknya. Negatifnya tidak ikut dipangkat, berbeda dengan yang atas ya. Kalau di atas dikurung, berarti ini artinya negatif kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak sebanyak berapa? 3 kali atau sebanyak pangkatnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke sifat-sifat eksponen ya. Coba kita bahas dari eksponen ini mempunyai sifat ke-1. Ke-1 itu adalah kalau A pangkat M dikali A pangkat N ini, jadi syaratnya basisnya sama ya. Maka ini sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Jadi sama dengan dijumlahkan pangkatnya ya. Contohnya 2 pangkat 3 ini dikali 3 pangkat 4 misalnya, dikali 2 pangkat 4 misalnya ya. Ini adalah 2 pangkat 3 ditambah 4 atau sama dengan berapa? 2 pangkat 7 ya. Kemudian sifat yang kedua, jika A pangkat M ini ya dibagi A pangkat N, maka ini syaratnya sama ya, basisnya harus sama. Maka ini sama dengan A pangkat M dikurang N gitu ya. Contohnya misalnya di sini ada 2 pangkat
7 gitu ya, dibagi misalnya dengan 2 pangkat 4. Maka ini sama dengan 2 pangkat ini 7 dikurang 4, atau sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi kalau tadi dikali, ini A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka ini sama dengan kita mengalikan pangkatnya, yaitu M kali N gitu ya. Contohnya misalnya ini 5 pangkat 3 kemudian dikuadratkan atau dipangkatkan lagi 2. Maka ini sama dengan 5 pangkat 3 kali 2. Misalnya contohnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian yang keempat, sifat dari eksponen itu jika ada 2 basis berbeda gitu ya. Misalnya A kali B dipangkatkan N. Ini sama dengan masing-masing dipangkatkan N. Jadi A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya misalnya ada berapa nih? 2 kali 3 pangkat 3. Nah ini berarti gimana? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 gitu ya. Kemudian sifat yang kelima, berarti ya, sifat yang kelima ini adalah kalau ada pecahan ya, atau nah gini ya, A per B, ini pecahan misalnya, pangkat N, ini sama dengan pembilang pangkat N gitu ya, dibagi ya, penyebut pangkat N. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya berpangkat yang sama. Misalnya ada 7 per berapa nih? 8 gitu ya. Pangkat 3. Ini sama dengan 7 pangkat 3 per 8 pangkat 3. Kemudian sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 ini adalah A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1. Ya. Misalnya berapa lagi? 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 itu 1. Atau berapa lagi ya? Misalnya 10 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu adalah A pangkat min N. A pangkat min N adalah 1 per A pangkat N. Contohnya misalnya di sini ada 5 pangkat min 3. Maka ini adalah 1 per 5 pangkat 3. Nah ini kenapa A pangkat 0 1 ya. Misalnya gini, kalau kita punya bilangan 7 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ini berapa nih? 49 ya. 49 ini 49. 49 per 49 berapa? 1 ya. Atau kalau secara sifat ini ya, sifat pembagian, ini sama dengan pangkatnya dikurang. Berarti ini 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 2 itu adalah 7 pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 itu berapa? 1. Nah gitu ya. Atau misalnya ini 5 pangkat min 3. Misalnya kenapa 5 pangkat min 3 itu 1 per 5 pangkat 3? Coba. Ya, kita lanjut ya. Tadi misalnya kenapa ya? Misalnya ini 5 pangkat min 3 itu didapat dari 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Ini kan kalau diselesaikan berarti 5 kali 5 sebanyak 2 kali dibagi 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak berapa? Oh ini misalnya pangkat 5 ya. Sebanyak 5. Nah ini kita bagikan 5 kali 5 dengan bilangan yang sama. Dibagi 5 kali 5 hasilnya 1. Kemudian ini juga bawahnya ya sama, dibagi dengan bilangan yang sama. Nah 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 hasilnya 1 juga ya. 1 kali 5 kali 5, ini 5 kali tadi ya. 5 kali 5 kali 5. Berarti ini 5 pangkat 3. Kalau kita kerjakan menggunakan sifat pembagian, ini sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 5. Sama dengan 5 pangkat min 3. Jadi 5 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Misalnya di sini soalnya tentukan bentuk sederhana dari ini ya.
8A pangkat min 6 kali B pangkat min 4 kali C dibagi 2 kali A pangkat 3 kali B pangkat min 5 kali C pangkat min 2. Kalau tidak ada tanda apa-apa, ingat ya, kalau disandingkan berarti dia artinya kali ya. Nah ini maka kita jawab ya. Ya, jawab cara menyelesaikannya. Langkah pertama kita identifikasi dulu konstanta dengan konstanta ya. Kemudian basis yang sama ya. Di sini A berarti dengan A basisnya ya. Berarti B ini dengan B. Kemudian ini C juga dengan C. Nah, kemudian kita bagi saja biasa ya. 8 dibagi 2 berapa? 4 ya. 8 dibagi 2 4. Kemudian A pangkat min 6 dibagi A pangkat min 3. Ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya sama dengan dikurangkan ya. Sifat yang kedua ya. Kemudian ini A pangkat min 6 min 3 ya, dikurang 3. Kemudian ini B pangkat min 4 dikurang, ini min 3 ya, dikurang min 3. Kemudian B pangkat min 4 dikurang min 5. Kemudian ini C berarti kalau tidak ada apa-apanya pangkat 1 ya, dibagi C pangkat min 2 berarti dikurang min 2 atau negatif 2. Nah, sama dengan gitu ya. 4 tetap ini negatif 6 min negatif 3 atau negatif 6 negatif 3. Artinya ini jadi plus ya. Berarti ini min 6 tambah 3 gitu ya. Kemudian ini yang B-nya 4 min 4 ini ditambah 5. Kemudian ini C-nya 1 min 2 berarti 1 tambah 2. Nah gitu ya. Kemudian kita selesaikan ini 4 kali min 6 tambah 3 adalah ini A ya. A pangkat min 3. Kemudian kali B min 4 tambah 5 berarti berapa? 1 ya. Berarti tidak usah ditulis ya kalau 1. Pangkat 1 itu tidak ditulis biasanya. Kemudian ini C pangkat berapa nih? 1 tambah 2 3. Nah ini hasilnya berarti 4 kali A pangkat min 3 kali B kali C pangkat 3. Tapi kalau menyederhanakan bentuk eksponen, yang dikatakan sederhana itu jika pangkatnya semua positif. Di sini ada A pangkat min 3 berarti ini harus dipositifkan dulu ya. A pangkat min 3 tadi ingat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya, sifat yang terakhir ya. Berarti ini 4 kali berapa? 1 per A pangkat 3. Karena A pangkat min 3 itu 1 per A pangkat 3 kali B kali C pangkat 3. Hasilnya berarti berapa nih? Ya, 4 kali 1 kali B kali C pangkat 3. Jadi 4 kali B kali C pangkat 3 per A pangkat 3. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Simak baik-baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di eksponen bentuk atau eksponen pangkat pecahan ya, atau eksponen pecahan dan bentuk akar. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum.